Halo semua, perkenalkan nama saya Afta Gyosa Smita Saragi. Saya berasal dari program studi pendidikan matematika dengan NIM 42231111069. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan RStudio dalam mengolah data regresi linear berganda. Sebelumnya, eh, tugas ini adalah tugas mata kuliah Statistika Inferensial yang diampu oleh Ibu Prihatin Ningsih Sagala SPD MSI. Nah, di sini sebelumnya kita bahas dulu apa itu regresi linear berganda. Nah, uji pengaruh dan hubungan regresi linear berganda. Regresi merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengetahui pola hubungan antara dua variabel atau lebih. Pada regresi linear sederhana, hanya terdapat satu variabel bebas. Namun, apabila variabel bebas yang berpengaruh lebih dari satu, maka dapat diartikan sebagai regresi linear berganda, multiple linear regression. Nah, dalam regresi linear berganda terdapat tiga uji. Yang pertama uji T. Nah, uji T ini untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji F untuk melihat pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat atau simultan. Dan uji R square itu untuk melihat seberapa besar pengaruh semua variabel secara simultan. Nah, di sini eh, dalam uji regresi linear berganda ini kita harus memiliki minimal dua variabel bebas. Paling sedikit dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Nah, di sini eh, di studi kasus saya, di contoh soal ini, variabel bebas saya yaitu motivasi belajar dan frekuensi belajar. Dan variabel terikatnya itu adalah nilai matematika. Nah, di sini eh, terdapat 35 sampel siswa dalam penelitian yang akan kita olah datanya. Nah, kita mengolahnya menggunakan RStudio. Nah, pertama kita dalam menggunakan RStudio, di sini kita import dulu datanya, yang mana ini merupakan sintaks atau codingan untuk mengimport datanya, yang mana ini adalah yang nilai siswa XLS. X ini adalah nama file data kita. Jadi setelah kita blok, kita langsung run aja. Nah, di sini muncul data. Nah, setelah itu eh, kita install packages-nya ini. Nah, nah, sebelumnya tadi di setelah kita import datanya terbentuk atau eh, ada pemodelan regresi linear. Di situ terdapat uji T yang mana X1 setiap X1 itu 0,837 yang ini. Dan X2-nya 0,8208 dan X1-nya itu 0,83708. Yang mana artinya X1 0,837 setiap kenaikan 1 unit pada X1 meningkatkan Y sebesar 0,837 dengan asumsi X2 itu tetap. Nah, untuk yang X2-nya 0,820 setiap kenaikan 1 unit pada X2 meningkatkan Y sebesar 0,820 dengan asumsi X1 itu tetap. Nah, di sini juga dalam pemodelan tersebut terdapat uji F, yang mana F statistiknya itu yaitu ini 178,9 dengan p-value-nya itu 2,2 E pangkat minus 16, yang mana ini diartikan lebih kecil dari
0,05 sehingga model ini secara keseluruhan sangat signifikan begitu. Nah, untuk R square-nya di sini kita menggunakan adjust R square yang ini. Nah, di sini kan juga terdapat R square, tapi yang kita gunakan itu adjust R square yang mana ini bernilai 0,9906. Nah, setelah dikoreksi untuk jumlah variabel, model masih menjelaskan 99,06% variasi dalam Y. Ini kan tadi 0,9906 ini menjelaskan 99,06% variasi dalam Y. Setelah melakukan pemodelan regresi linear berganda, kita harus menguji asumsi klasik agar pemodelan tersebut dapat dianggap valid atau uji asumsi klasik sebagai berikut. Nah, uji asumsi klasik itu ada 5. Yang pertama itu kita uji yaitu uji normalitasnya. Nah, pertama kita blok dulu, lalu kita run. Nah, di sini terdapat Cheers plotnya, yang mana uji non-linearitas ini dilakukan untuk mengecek apakah hubungan antara variabel independen X1, X2, dan variabel dependen Y benar-benar bersifat linear. Nah, di sini kan terdapat dua grafik. Kedua grafik menunjukkan pola cukup yang linear, yang berarti hubungan antara X1 dan X2 dan Y cenderung linear. Nah, di sini tidak ada pola melengkung yang jelas. Di sini tidak terdapat pola melengkung yang jelas, sehingga asumsi linearitas terpenuhi. Model regresi ini memiliki hubungan linear yang baik antara X1 dan X2 dengan Y, tidak ada indikasi kuat dari hubungan nonlinear yang perlu dikoreksi. Nah, selanjutnya yaitu kita uji homoskedasititas. Nah, yang mana di sini ini merupakan codingannya, kita blok lagi, lalu kita run. Nah, di sini model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedasititas. Nah, di sini untuk uji NCV-nya atau p-value-nya ada 0,4386, yang mana ini menunjukkan lebih besar dari eh, lebih kecil dari 0,05. Maka eh, ini dapat juga dikatakan homoskedasititas. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Nah, untuk uji NCP p-value-nya sama dengan 0,44386 lebih besar dari 0,05, maka uji tersebut homoskedastisitas. Nah, selanjutnya itu kita uji multikolinearitas. Nah, di sini kita blok codingannya, lalu kita runkan lagi. Nah, untuk uji multikolinearitas ini adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Nah, yang mana di sini X1-nya itu memiliki F-nya itu 4,33895 dan X2-nya itu 4,33895. Yang mana
F if I, F if F-nya itu semua variabel lebih kecil dari 10. Jadi tidak ada multikoliniaritas yang signifikan dalam model ini. Nah, selanjutnya itu kita eh, uji normalitas. Nah, kita uji normalitas. Di sini kita blok aja. Lalu kita runkan. Nah, di sini uji normalitas ini uji guna melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Nah, di sini hasilnya yang mana Benforoninya itu p-value-nya itu eh, 0,0048493. Nah, yang mana ini lebih kecil dari 0,05. Nah, setelah koreksi, observasi ini tidak signifikan sebagai outlier, tetapi masih bisa dibilang normal karena cuman satu dia eh, cuman satu sampel yang berada yang menyimpang begitu. Nah, outputnya itu menunjukkan bahwa observasi poin yang ini paling jauh dari distribusi normal yang 6 ini. Nah, selanjutnya itu kita melakukan uji autokorelasi. Nah, untuk melihat apakah terjadi korelasi antara satu periode dengan periode yang lain sebelumnya. Jadi, autokorelasi itu dilakukan untuk menguji apakah ada perbedaan antara data dari tahun ke tahun begitu. Biasanya autokorelasi ini digunakan untuk menguji data seperti inflasi begitu. Nah, kebetulan data yang saya olah pada saat ini tidak membutuhkan uji autokorelasi sehingga eh, uji asumsi autokorelasi tidak saya lakukan. Nah, begitulah pemaparan dari saya tentang penggunaan RStudio dalam uji regresi linear berganda. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.